Oke. Pelni bagus kok. Nah di otak ayah saya tuh Pelni itu rumah sakit. Rumah sakit. Ternyata. Live. Apalagi Mars Pelni. Itu kan hanya kita yang punya. Rekaman Mars Pelni itu tahun 95 kalau nggak salah yang pertama. Enggak, kita dulu kan namanya baru buka kapal, berarti kapal belum nerima Kelas. penumpang. Oh. Nah dulu kita ada namanya kelas pariwisata Bapak Ibu. Halo Insan Pelni, ketemu lagi setelah sekian lama kita ngobrol bareng di podcast Obrolan Dek 7 bersama saya Dito Papilanda, manajer komunikasi korporasi di Kesekretariatan Perusahaan. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber spesial karena beliau merupakan seorang mentor, senior dan guru juga buat kita semua. Terutama anak-anak yang baru pasti kenal banget sama beliau, terutama saya juga salah satunya. Bagaimana beliau pasti muncul selalu di setiap acara-acara perusahaan maupun acara-acara penting korporasi. Selamat datang Pak Anto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Dito. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Kita mungkin perlu saya sedikit tambahkan informasi bahwa per hari ini merupakan hari terakhir Pak Anto tercatat sebagai pegawai perusahaan ya Pak ya? Ya. Karena terhitung hari ini setelah berkarir berapa kurang lebih Pak? 30 tahun. 30 tahun, Ya. akhirnya Pak Anto menyudahi karirnya sebagai pegawai PT Pelni Persero dan sampai Desember lagi masih tetap ketemu menjadi PKWT. Alhamdulillah. PKWT penting ini. Ya, Tapi bismillah. Pak Anto mungkin bisa diceritain Pak Anto karena sebenarnya Pak Anto seorang profesional ketika masuk ke Pelni loh kawan-kawan. Dia bukan pegawai yang nggak tahu apa-apa ketika masuk dulu di tahun 93. Boleh ceritain sedikit Pak Anto bagaimana Pak Anto dulu bisa akhirnya bergabung menjadi keluarga besar PT Pelni Persero? Ya, ini agak panjang nih ceritanya Mas Dito. Jadi awal mulanya saya masuk ke sini itu adalah pelatih. Jadi kala itu seluruh BUMN itu harus ada marching band-nya. Kala itu BUMN dan Departemen Perhubungan, terutama di bawah Departemen Perhubungan. Itu harus ada marching band. Nah, kala itu saya sebagai pelatih Garuda, terus Angkasa Pura, sama Bank BCA kala itu. Nah tiba-tiba saya ditarik sama teman saya untuk membantu di PT Pelni. Jadi awalnya nih beneran nggak niat banget. Dan itu pun sebagai pelatih tambahan, bukan sebagai pelatih inti. 90 saya diminta bantuan tahun 90. Dan saat itu Pak Anto sudah berkarir sebagai pelatih marching band berapa lama? Ya itu saya udah hampir 5 tahunan ya. Karena saya dari Di luar SMA, ya? dari SMA saya sudah menjadi pelatih. Itu pun saya masih kuliah kala itu. 90 saya kuliah, 92 saya lulus. Oke. Jadi itu saya kuliah sambil menjadi pelatih kala itu di beberapa sekolah Perusahaan, maupun universitas maupun perusahaan Oke. gitu. Nah kaitannya sama Pelni atau Departemen Perhubungan. Nah ketika mau ada event lomba kala itu saya diminta bantuan karena waktu itu tenaga Pelni ini. Nah Pelni ini adalah salah satu dari semua Departemen Perhubungan yang notabene adalah karyawan. Jadi beda ya, kalau dulu kan AIP, STIP itu mereka adalah anak didik ya. Anak didik apa namanya? Rekrutan khusus. Rekrutan sekolah khusus, memang mereka sekolah di situ. Namun untuk yang Pelni itu semua ini karyawan. Seperti halnya di Garuda, Angkasa Pura tadi. Kalau Garuda itu masih campur, ada karyawan, ada putra-putri karyawan. Nah, kalau Angkasa Pura juga ada putra-putri karyawan dan ada karyawan. Oh, gabungan ya kalau Gabungan. Bahkan ada kayak Pelindo itu dulu meng-hire satu band dari marching band ya, untuk dibayar gitu loh, satu band. Untuk ikut event lomba ini. Karena dulu menterinya ada waktu itu kala itu Aswar Anas, Menteri Perhubungan, itu mewajibkan semua BUMN atau instansi di bawah Departemen Perhubungan itu harus mengikuti lomba marching band. Makanya hampir semuanya punya.
Nah, terutama karakter logistik sama darat. Contoh SDP punya, Pelindo punya, terus Damri punya, Jakarta Lloyd aja punya. Nah, itu mereka tuh ada yang merekrut langsung kayak Pelni, karyawannya dijadikan pemain, ada yang meng-hire satu unit band, ada yang memang kombinasi antara anak dan karyawan. Nah, 90 itu saya di-hire untuk membantu. Nah, di Pelni. 90 ya. 90. Ya. Nah, itu saya membantu. Jadi saya bukan pelatih inti. Oke. Pelatih di situ Pelni dulu keren-keren. Pelatih rata-rata anak UI. Jadi waktu itu kan direktur kita namanya Pak Rusman Anwar. Itu adalah mantan UI. Nah, mereka pernah marching band juga. Nah, pengen pokoknya aku harus punya marching band juga nih, gitu loh. Nah, kebenaran kita itu diberikan satu perangkat alat dari Jepang langsung. Maka alat kita bagus banget, mereknya Yamaha. Nah, itu sebenarnya harus digunakan oleh Departemen Perhubungan. Namun kala itu Aswarhanas, nih saya berikan untuk Pelni, tolong buat marching band. Nah, itu makanya langsung Pak Dirutnya kala itu Pak Rusman membuat marching band. Dikerahkanlah tuh seluruh anak Pelni dan anak. Jadi ada Pelni, ada SBN, ada rumah sakit kala itu. Dan pada saat itu Pak Anto belum bergabung ya? Belum bergabung di Pelni ya? Saya hanya pelatih tambahan. Saya belum pegawai. Saya bekerja tahun 93 saya masuk, PKD 2 tahun, 95 saya organik. PKD itu kalau sekarang kayak PKWT dulu PKWT, pegawai darat, kalau yang darat, kalau PKL dulu pegawai laut. Nah, kebayangkan Pak Anto sebagai PKWT awal anak baru ya Pak ya? Dan di umur berapa itu waktu itu ya? 24 apa kalau nggak salah. Iya, 92. 24 lah kalau nggak salah. 24 ya. Pokoknya lulus kuliah setahun langsung. Nah, itu pun ada sejarahnya. Jadi gini teman-teman, ketika saya mengajar 90 sampai 92 saya lulus kuliah, 93 saya dapat beasiswa di Australia. Nah, saya pamit nih sama Pak Rusman. Pak, saya izin pamit untuk mengundurkan diri dari pelatih. Saya akan gantikan dengan pelatih-pelatih yang bagus lah pokoknya gitu. Tiba-tiba Pak Rusman bilang enggak, saya enggak mau gitu. Enggak ikhlas enggak mau, pokoknya saya pengen karena waktu itu memang lagi hitsnya Bapak Ibu. Jadi tahun-tahun segitu tuh wah pokoknya kalau perusahaan enggak punya marching band tuh kayaknya beda gitu. Gak bonafit lah ya. Nah, kemudian lomba-lomba tuh maaf Bapak Ibu ulang tahun Perhubungan tuh 17 September ya. Itu wajib Pak, Bapak Ibu harus ikut. Semua di bawah naungan Perhubungan tuh harus ikut. Lombanya olahraga aja, hampir semua olahraga ada. Seni, paduan suara, menari, waktu itu ada dance, ada tari tradisional, ada senam, termasuk ada marching band. Nah itu Mas Dito, jadi kala itu kalau kita nggak ikut, wah diketarain sama menterinya. Pokoknya langsung ditegur. Direksinya bahkan ya? Diganti direkturnya. Astaga. Waktu itu kejem banget memang. Iya. Menteri Perhubungan saking concern sama ya? Kesenian dan olahraga kala itu. Nah jadilah saya ditahan. Pak Adikarya saya ditawarkan, Pak kau coba kerja di Pelni gitu. Lepas dong beasiswa ya? Ya lepas. Nah saya konsultasi sama ayah saya, kemudian ayah saya temenan sama Pak Rusman, pengajiannya bareng di Al-Azhar. Langsung minta tuh, bapakku namanya Misran, anak lu gua ambil ya, suruh kerja di Pelni gitu. Nah ayahku langsung nanya ke aku, tuh ditawarin gini. Aku tanya, gimana ya sekolah gini, kamu sekolah nanti bisa lagi, udah kamu coba aja sambil latihan kerja. Pelni bagus kok. Nah di otak ayah saya tuh Pelni itu rumah sakit. Rumah sakit. Ya ada, akhirnya saya jalanin. Saya cuma berpikir kali itu ya wes nanti kalau saya udah kasarnya udah mapan, Pelninya udah gimana ya saya lihat ke depannya gitu. Saya nggak niat sampai 30 tahun. 30 tahun bahkan sampai pensiun. Ini ya makanya saya hari ini tuh saya pasang foto-foto ini tuh saya ingat perjalanan ini tuh dulu tuh nggak niat. Niatnya cuman ya udah sampai marching band sampai mana sih, ntar saya cari kerja tempat lain gitu loh. Setelah bergabung di tahun 92, boleh diceritain year by year-nya Pak Anto, di mana aja penempatannya? Ya, ketika saya masuk sesuai bidang saya ditaruh di SDM. Kala itu SDM itu ada
pendidikan dan kesejahteraan. Jadi di bawah SDM itu ada kesejahteraan tuh tempat kayak sekarang tuh penggajian tuh, ada penggajian, ada mutasi, promosi. Kalau sekarang ya, kalau dulu tuh hanya satu bagian namanya kesejahteraan, satunya lagi pendidikan. Nah itu saya masuk ke pendidikan. Di mana pendidikan itu adalah ketika rekrutmen anak baru, terus ngedidiknya seperti apa. Kalau dulu Diklat anak baru lah ya. darat, iya anak darat tuh jarang. Dapat pelatihan. Saya aja masuk sendiri. Oh. Saya masuk sendiri. Oh, maksudnya jarang rekrutmen bersama Rekrutmen gitu bersama ya? jarang. Saya masuk sendiri. Oke. Ya, jadi saya masuk sendiri. Nah, kita dulu fokus ke laut. Jadi teman-teman ABK Jadi untuk mengisi kalau promosi rekrutmen ABK. dalam jumlah besar itu fokusnya ke ABK. Baru tahun 2 tahun saya masuk tahun 98 ya kalau nggak salah atau 95 kalau nggak salah. Itu ada 8 orang direkrut S1. Saya jadi duluan S1 saya sendiri. Jadi saya dulu jujur Bapak Ibu saya S1 lulusan di ruang tuh saya sendiri. Oh. Nggak ada yang S1. Nah baru 95 kalau nggak salah 8 orang. Mulai ya. Ya 8 orang tuh kalau Masih ingat? masih ada di situ. Jadi Pak Gatot, Pak Taufik, udah pada pensiun sih udah Pak Taufik. Pak Taufik Keuangan. Keuangan, terus Pak dulu Afina Nur, Ibu Novieti, Oke, Ibu SPI. Siapa lagi Pak ada 8 orang lah. Oke. Jadi, nah itu baru masuk, itu pun rekrutnya cuma 8 orang. S1 waktu itu fokusnya di akuntansi. Nah baru tahun 2010 nih, rekrut teman-teman darat, ya Mas Dito masuk. Mas Dito 13 ya? 2000 2010 tahun tuh baru 2000. masal, 2010. 2000 dulu kali, zaman Bu Niken, Pak itu Yaya, tahun, Pak Indra ya, 2000 ya. Itu ada, ya bener. Pak Indra, Bu Desi, Bu Devi. Iya. Ya sekarang Itu udah baru jadi setelah pejabat itu semua. kan jeda 10 tahun baru kita 10 melakukan tahun baru rekrutmen kita lagi rekrut ya. lagi. Nah itu saya posisinya ada di Diklat, terus saya ada di Hotel Bahtera, terus saya ada di. Nah uniknya saya selalu dikasih tempat baru. Jadi selalu Rintisan lah. ya selalu SO baru. Waktu itu pengembangan usaha. Nah pengembangan usaha itu sekarang jadi tempatnya Pak 2013 Beril. itu kan? Ya jadi tempat Pak Beril. Kemudian saya jadi pertama kali PMO, Project Management Office. Dulu tuh sekarang tuh tempatnya Pak Taufik Gandui. Apa namanya? PMT. Ya. Ya, tempatnya Pak Taufik Gandui. Kemudian saya pindah ke Diklat, itu dulu namanya divisi Diklat, itu juga baru, belum ada ininya. Jadi saya selalu tempat yang baru, Oke. Pak Dito. Kalau di SDM dulu berarti Bapak dari 92 sampai 2012. 2011 11 itu Berarti udah staff. dari 20-an tahun ya. Ya. Dan Dulu kan senior saya tuh banyak, jadi kita jangan ngimpi kita mau jadi manajer deh. dalam 5 tahun jadi manajer tuh nggak mungkin ya Nggak dulu ya. mungkin dulu tuh pasti 10 tahunan karena memang senior kita banyak banget. Itu lantai 3 ya Lantai SDM-nya 3, ya. di lantai 3. Di gedung ini ya. Ya di gedung ini dulu pindah-pindah tuh antara sekarang tempat SDM, pengawakan, sama sekarang tempat umum. Tuh gitu aja tuh muter tuh. SDM juga berubah namanya dari divisi SDM, dari divisi dari personalia, dari divisi pengembangan dari divisi SDM tuh apa namanya? Namanya ganti-ganti lah pokoknya Kalau personalia. direktoratnya tetap sama. Direktoratnya SDM. Direktoratnya SDM tetap dan ada umum. dulu ya, namanya direktorat tuh ada ya. Tapi divisinya ganti-ganti itu namanya. Kalau dulu kan Kadif ya. Ya, Kadif, Sebelum ya. Vice Presiden ya. Bahkan di Kabak. dulu tuh pengamanan kita gabung juga di SDM. Oh di SDM juga. Sekarang Ya, udah sendiri ya. Sekarang udah sendiri. Pak Anto gimana ngelihatnya dengan time lapse dari 92 sampai 2025 ini? Pastinya SDM pasti berkembang karena memang sesuai dengan tuntutan zaman teman-teman. Bayangkan kami dulu SDM yang sebesar ini sekarang ada 7 departemen ya, 7 manajer lah kasarnya. Dulu kami hanya 2 ya, kesejahteraan sama pendidikan, yaitu rekrutmen, mutasi segala macam ada di situ. Nah sekarang kan udah dibelah-belah nih, pendidikan sendiri, kesejahteraan sendiri, organisasi sendiri, bahkan untuk pengawakan sekarang udah sendiri. Dulu tuh Sapu bersih ya? kita hanya satu. Yang ngerjain juga cuma berapa orang. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, perkembangan zaman kan memang tuntutannya memang harus fokus ya. Kalau dulu segitu emang udah cukup.
Tapi sekarang tuntutan dan target lebih tinggi Tuntutan dan ya. target lebih tinggi. Di saat kita semakin sedikit sebenarnya jumlah penumpangnya. Ya, Oke, baik Pak Anto, kita nanti akan lanjut lagi di segmen kedua. Kita akan recap sedikit atau time lapse ke belakang tentang peran-peran Pak Anto di era-era pentingnya perusahaan di era 90-an dan 2000-an. Sampai ketemu di segmen kedua. Hai Insan Pelni, sekarang kita masuk ke segmen 2 di obrolan Dek 7 bersama Pak Mardianto atau Pak Anto, Vice Presiden Umum yang per hari ini sebenarnya sudah pensiun, tapi kita ajak beliau karena beliau tetap akan lanjut sampai kita di Desember ini. Dan di segmen 1 tadi kita sudah obrolin tentang perjalanan Pak Anto bergabung bersama keluarga besar PT Pelni, yang mana ternyata beliau merupakan seorang pelatih marching band profesional sebelum masuk ke Pelni dan akhirnya direkrut oleh manajemen karena keahlian beliau, mengingat di saat itu marching band lagi hits-hitsnya di antara BUMN dan Kementerian Perhubungan. Pak Anto, kalau boleh nambahin atau lanjutin dari segmen 1. Sampai kapan Pelni itu eksis dengan marching band ya? oke. Pelni itu 90 sampai 96. Ketika pergantian menteri juga di perhubungan itu mulai kendur ya. Ya. Artinya memang aktivitas ini memang bergantung banget kali itu sama menterinya. Ketika menteri ganti, lomba-lomba mulai berkurang. Oke. Nah itu akhirnya kita juga, kedua direktur kita pun juga ganti. Oke. Nah sekali lagi teman-teman bahwa direktur pemimpin itu memang beneran bisa membawa perubahan itu bener ya. Artinya semuanya perubahannya baik, tapi sekali lagi ketika direktur ini suka seni, direktur ini tidak, jadi fokusnya itu udah beda lagi. Nah itu terjadi di Pelni sih Mas. Ya, dan di masa jaya selama 6 tahun Pak Anto memegang marching band Pelni, boleh sedikit dijelas balik apa aja tuh prestasi yang pernah dicapai oleh teman-teman marching band Pelni? Ya, jadi gini. Yang utama adalah kita mengutamakan lomba untuk yang perhubungan. Ya karena itu prestis banget nih. Bayangkan waktu itu ada 23 sampai 25 ya Tim marching band. tim marching band di bawah naungan Departemen Perhubungan berlomba. Nah itu setiap tahun berlomba, jadi kita fokusnya ke situ. Ibarat kata harga diri lah waktu itu loh. Karena bayangin, bapak teman-teman bisa bayangin kita lomba itu penontonnya menterinya, direktur semua inian perhubungan dan sekolah perhubungan di bawah Depan Perhubungan, bayangkan. Kumpul, Dan pegawainya harus membawa supporter. Jadi kalau lomba tuh penuhnya kayak apa tahu? Ya, tempatnya selalu di Senayan. Di Senayan ya? Entah di Istora, entah di Lab Hall Basket, entah di Bandung. Ya, ini ada beberapa tempat lokasi Bandung. Pastinya kita di stadion tertutup yang notabene tuh lebih dari 2.000-3.000 orang penontonnya. Oke. Nah, semuanya membawa supporter dan nah untuk itulah fokusnya itu lomba perhubungan. Nah, Event alhamdulillah utamanya berarti di Hari Perhubungan Nasional. ya walaupun tidak tanggal 17 tepat tapi menjelang 17 itu biasanya udah lomba, rentetan lomba sudah Ya, ada. rangkaiannya ya. Nanti di tanggal 17 itu semua direktur yang di bawah naungan perhubungan itu akan dikumpulkan di satu tempat. Misalnya ada di Taman Mini, ada di Ancol, ada di mana untuk diumumkan lomba-lomba yang Oke. sekian banyak itu diumumkan. Ya. Nah disitulah prestis-prestis itu keluar. Nah jadi ada cerita nih Bapak Ibu, sempat terharu juga sih ketika lomba olahraga tuh hampir semua dulu BUMN kan nyabut dari atlet-atlet. Ya, betul. Jangan kaget ya dulu misalnya atlet PON diambil jadi karyawan, Direkrut ini ya. karyawan. Nah jadi nyaris lomba olahraga tuh Pelni tuh nggak ada dapat nomor. Jadi sedih kalau dipanggil ini, nah Garuda, dipanggil ini BTA, dulu tuh nggak ada. Garuda, dipanggil ini Angkasa Pura, Pelindo, gitu kan. Jadi besar-besar lah, yang besar-besar lah gitu, yang nyabut-nyabut dari atlet. Nah, alhamdulillah ketika marching band, nama Pelni disebut. Alhamdulillah. Ya, satu gitu. Paduan suara disebut. Oke. Nah, itulah makanya tuh prestis banget. Nah, kedua, setiap ada lomba 17 September, hari hanya tuh kita ada di stadion, Mbak. Jadi Bapak Ibu semua bayangkan semua di bawah Direktorat Perhubungan itu diundang dan mereka harus parade. Oh, defile. Defile.
Oh, bukan kita doang kemarin defile, ini Bukan lebih kita gede aja. lagi ya. Jadi, nah marching bandnya itu pasti Pelni yang ditaruh depan. Oke. Bayangkan Bapak Ibu, kayak pon lah, marching band kita jalan, terus nanti belakangnya itu adalah seluruh perusahaan yang ada di bawah naungan perhubungan. Oh, justru kita yang ngelit rombongan Yes. defile ya. Itu karena kita selalu menang, makanya kita selalu di depan. Oh. Nah itu dan untuk kebanggaan menjadi band direksi tuh. pembuka, kasarnya band di depan itu, wow itu udah beneran kalau nggak juara nggak akan bisa di depan. Oke. Nah itulah makanya kenapa direktur kita kala itu dan Pelni itu kita bangga banget gitu loh. Ada fotonya beberapa tuh Dan kita. nama besar marching band Pelni itu sampai membuat teman-teman marching band Pelni pernah berfoto di Istana Merdeka ya. Untuk di istana kita tampil. Boleh cerita ada, dong Ya, tentang foto ini Pak Anto? ya. Ini kita tampil yang ketiga di istana. Di Istana? Di istana yang ketiga. Untuk momen? Untuk momen jadi gini, dulu Agustusan istana kah? itu ada parade senja setiap tanggal 17. Tiap tanggal 17 setiap bulan ada parade senja Mas Dito. Parade? Parade senja, Senja. penurunan bendera. Oke. Jadi itu mengundang seluruh warga Jakarta dan tamu-tamunya untuk masuk istana dan di luar istana. Setiap tanggal 17? Setiap tanggal 17. Setiap bulannya? Setiap bulan. Nah bandnya beda-beda. Oke. Nah tapi tidak semua band atau semua Marching marching band band ya? bisa tampil. Oke. Beneran yang punya track record minimal juara Heeh. atau baik. Oke. Sekolah, universitas, dari tingkat SD sampai umum kayak kita dan karyawan. Hmm. Nah Pelni ini yang ketiga, Follow Foto ini yang ketiga kita tampil. Oke. Ya jadi itu Pak Dito. Jadi kita hampir tiap kalau habis menang lomba, besoknya pasti diundang ke istana. Wow. Gitu. Total berapa nih kira-kira estimasi jumlah tim marching band beserta pelatih dan official? Kita alhamdulillah kalau peserta udah pasti di atas 100. Bahkan kita 150 tuh awal berdiri. Dan itu semua pegawai Semua ya? pegawai Dari semua divisi? dari Pelni, SBN sama rumah sakit. Itu harus diwajibkan dulu Bapak Ibu. Diwajibkan. Jadi kalau saya ingat dulu kantor ini 10 lantai itu dulu karyawannya hanya kurang lebih 250 orang. Nah hampir setengahnya dong ya? Dulu 250 orang, nah hampir 100 orang tuh udah pasti anak marching band. Wow. Jadi kalau kita mau ada event udah pasti kosong. Oke. Nah. Latihannya kapan tuh Pak Anto? Latihannya kita Senin dan Kamis. Di jam kerja? Di pulang jam kerja. Pulang Jadi jam kita kerja, mulai dulu kita keluar jam 4, kita kelar jam 7 malam. Jam 7 malam Jam 7 ya? malam. Nah hebatnya Bapak Ibu, jadi seluruh dulu pengurusnya adalah seluruh VP dan direksinya itu selalu hadir. Jadi Oke. kita tuh kayak kebayang nggak bakal bisa bolos. Udah kayak di Ditongkrongin. inkubasi ya? Iya ditongkrongin. Jadi kita nggak bakal bisa bolos, kita juga nggak bakal bisa bercanda dalam artian ya bermain-main nggak bisa karena sekitar kita udah pasti para kadif kala itu dan direksi Oke. gitu. Dan ngomong-ngomong anggarannya tuh nggak main-main marching band Ya. Pelni di zaman itu. Ya, jadi Bapak Ibu dulu zaman dulu aja ya untuk baju-baju yang kita buat ini itu baju-bajunya itu dulu aja sudah mencapai angka 1 sampai 1,5 juta satu orang dari sepatu sampai Di topi. tahun 90-an ya? Ya. Ya, sementara Bapak Ibu tahu kan sekarang aja kita kalau lomba nyewa cuman berapa. Dulu kita harus punya sendiri. Itu baru baju, Baru baju. peralatan. Peralatan kita alhamdulillah kita dapat sumbangan ya. Namun kita setiap bulan ada namanya maintenance dan ada peralatan baru. Semisal rusak harus beli yang baru. Apa aja tuh Pak kalau peralatan marching band tuh? Peralatan marching band udah pasti ada alat tiup, ada perkusi sama nama color guard tuh yang bendera-bendera. Ya. Bendera aja kalau tampil satu orang nggak satu benderanya. Satu orang bisa 5 bisa 10 karena berganti-ganti. Oh. Kita tampil itu 12 menit. Ya, tampil Yang dalam berganti satu event benderanya? display ya itu 12 menit. Jadi bendera, baju tuh berganti-ganti. Kalau Mas Tito lihat baju color guard itu mungkin awalnya hitam, nanti ntar tiba-tiba buka jadi putih. Oke. Nanti tambah rok warna hijau. Pokoknya kita tampil tuh sampai seperti itu. Hits banget Zaman ya. itu udah kayak gitu ya. Nah, makanya terus peralatan tiba-tiba misalnya harus tambah yang depan karena berat ya, yang ada satu namanya vibrafon atau silofon. Itu kita belum punya, kita tambah. Oke. Terus perkusi juga kita tambah dari yang maaf model biasa sampai yang model dulu HTS ya. Ya. Nah itu kita tambah. Ngikutin perkembangan kalau enggak kita maaf
Dulu itu kalau alat kita jelek kita malu. Jadi gengsi gengsi banget. Gengsinya direktur utama juga kan? Yes. Dan direktur kita, direksi semua tuh beneran support banget untuk bidang satu ini. Jadi Oke. Ini persisnya tahun berapa Pak Anto? ini tahun 96. 96. Setelah kita peresmian gedung Pontianak. Oke. Nah, setelah itu kita selesai. Ini berarti setelah penampilan Parade Senja tadi. Parade Senja. Ketiga. Parade Senja dulu, Heeh. baru peresmian gedung Pontianak. Oke. 96. Berangkat dengan Dengan kita naik kapal ke sana. enggak naik pesawat ya? Enggak, naik kapal. Terlalu mahal ya? Naik Karena kapal. seratusan orang ya? Kita kemana-mana naik kapal. Nah dulu Dinas itu berapa hari itu Pak Anto? seminggu kalau nggak salah. Seminggu ya? Karena di kapalnya 3 hari. Di sananya langsung show. Oke. Nah kita tuh kalau di Bapak Ibu, nah gunanya marching band kita ada adalah ketika ada peresmian kapal, Mas Dito. Oke. Peresmian Ini ya, Pak kapal, Anto ya peresmian kapal pasti kita main. Ini di Tata Malawi itu kalau nggak salah di Cirebon. Di Cirebon. Di Cirebon. Jadi Jadi setelah sekitar tahun Tata Mailau. Tata Mailau. Dia kan kapalnya 85 ya? Ya. Oh, berarti peresmian rute ya? bisa rute atau ya ada rute baru ini di Oh, Cirebon, ini rute masuk ke baru. Cirebon kita tampil. Oke. Dan setelah tampil di dermaga kita akan keliling kota, membawa tuh Wow. kalau membawa spanduk. Tata Malau melayani misalnya Cirebon, Jakarta itu. Jadi ya biar warga tahu dan itu Bapak Ibu bayangkan zaman Gila. dulu ketika ada marching band itu warga kanan kiri pasti full. Ya. Dan kita cuma megang itu aja spanduk Berarti kan clear area itu ya. pasti. Pemda terlibat dong ya. Pemda terlibat, warga juga terlibat, terus pemuda-pemuda di sana terlibat. Pokoknya kita bandnya di depan aja, marching band kita di depan. Waduh. Kadang kita menggandeng band setempat. Kayak waktu kita di Lampung, peresmian kapal apa juga, nah band kita, terus warga di sana, pemuda-pemuda sana, terus band dari Lampung juga main Amazing ya. gitu. Terus Pontianak juga gitu, kita rute Pontianak mana-mana Udah di itu. kota mana aja marching band kita tuh tampil? Cirema itu kalau nggak salah Cirebon, Lampung, kita di Bali, terus kita di Bau-Bau, terus kita di Bandung, terus kita di Pontianak, terus mana lagi? Makassar, terus kita yang agak jauh, udah sih itu Bau-Bau yang paling jauh. Timur belum ya? Belum timur. Tapi Belum. udah 7 kota. Namlea, punten. Wow. Namlea, pulau kecil. Itu jauh banget. Yes. Dalam rangka pembukaan Peresmian rute juga. kapal Lambelu, jadi kita mampir ke Namlea, Tampil juga di situ. tampil di situ. Dandannya di atas kapal. Pasti kita tidur sama itu di atas kapal. Dulu Ekonomi kita, ya? Enggak, kita Enggak. dulu kan namanya baru buka kapal, berarti kapal belum nerima Kelas. penumpang. Oh. Nah dulu kita ada namanya kelas pariwisata Bapak Ibu. Jadi yang di blok sendiri, ya kamar mandinya Di blok? sendiri gitu. Sekarang masih ada sih, tapi udah dijadiin ekonomi ya. Jadi Iya. kita tuh di situ tidurnya, Oh. gitu. Seratusan orang. 150-an official dengan selalu. perlengkapan Yes. segambreng itu ya. Pasti bawa gitu, Mas Dito. Jadi itu hebatnya gitu. Nah kita di kapal tuh kadang-kadang seminggu kan. Oke. Nah. Siapa aja yang Pak Anto bisa sebutkan dari tim marching band yang masih ada? Ini tim marching band saat tampil di? Nah ini tampil di acara kuis Siapa berani? Siapa Berani. Benar kah? Siapa berani? Iya bener Siapa Berani bener. Siapa berani ya? Ini nyari semua udah pensiun. Yang Kecuali tinggal Pak Indra. Pak Indra yang mana coba? Pak Indra di PSO sekarang. Oke. Ini Pak Indra. Pak Indra dulu megang apa Pak alatnya? Pak Indra nih nggak ikut. Dia nggak ikut marching band. Oh, nggak tapi ikut ini ya? kita ambil yang muda-muda. Oke. Karena kita dulu kehabisan stok anak muda. Coba lihat tuannya ini ada Kapten Sukindar dulu SDM. Udah tua-tua Oke. semua. Kapten Jarot udah tua semua. Yang masih ada? Yang Paling masih depan mungkin? ada tinggal Bu Devi. Oke. Ya Bu Arum udah pensiun. Sayap 2 udah nggak ada. Udah nggak ada yang kenal. Pak Budi baru pensiun kemarin, udah pensiun semua. Bu Desi masih ada Bu Desi Winnie. Bu Desi Winnie. Si Winnie sekarang direktur PAP. Oh. Ya, Pak Gatot udah pensiun, ini saya, Pak Ini Indra. paling ujung sini. Ini udah pensiun Pak. Mantan lupa. kacap ya? Iya, mantan kacap semua, udah kacap semua, ini kacap semua. Oke. Ya udah pensiun. Nah mungkin yang mengejutkan tadi yang baru kita terima ini mungkin? Nah, kalau ini tinggal Bu Iranda, ini sekarang atlet Tenis pingpong meja. ya, tenis meja. Di Bu Iis, akuntansi. Bu Iis di akuntansi. Wow, Bu Iis masih ada ya? Iya.
Ini Bu Arum baru pensiun Bu kemarin. Ya. Megang apa berarti namanya alat Ini ini? color guard. Color Jadi guard dia ya? penari dan bawa bendera. Ini Wow. bajunya bisa berganti-ganti. Ini berapa belakang macam. tim kita. Ini di belakang tim hornline atau brass ya. Oke. Rata-rata udah pensiun. Ini terakhir Pak Gatot nih ada. Pak Gatot Hermanto. Ini lagi tampil di mana, masih ingat Pak Anto? Ini tampilnya di lomba di hall basket, Hall lomba basket, perhubungan. Senayan ya? Ya, Senayan. Nah, ini Senayan, ini Ini nama lomba. suasananya ya. Suasananya masih sebanyak ada. ini ya tampil Kata-katanya dan ini penontonnya dari berbagai macam yang ikut tampil lomba dalam ini. rangka 50 tahun kemerdekaan. Sekarang kita Dan merayakan Harhubnas. 80. Ya, dan Berarti udah Harhubnas 30 ya. tahun lalu ya? Ya, dan Harhubnas. Selalu Harhubnas ini. Gimana repotnya dulu Panto ngurusin 100 orang? Kalau repot sebenarnya, nah kelebihan PL ini karena karyawan Pak Dito, jadi kita kayak sekolahan. Kapan tiba-tiba ada show, kapan apa, perintah direksi langsung kita latihan. Paling kita pelatih yang waktu itu, aduh bentrok gak nih sama tempat lain gitu Udah doang. gak perlu repot soal izin Nggak ya? izin gak repot. Karena direktur Dan utama yang kasih perintah kelebihan kita karena kita pegawai Pak Dito, jadi nggak ada yang bolos. Kita kan ini 150 orang ketika membuat konfigurasi itu kan, maaf jangan sampai 2 kali kerja. Karena kita kan membuat kan kalau lengkap kita Gerakan-gerakan cepat. itu ya. Karena kalau ada yang bolos pasti besoknya nabrak, besoknya ngulang lagi. Nah ini yang repot. Nah ini kelebihan Pelni kala itu karena kita pegawai dan disupport banget sama pejabatnya. Jadi nyaris tuh kalau buat apa-apa cepet. Eksekusinya ya. Dan yang lebih parah lagi ketika tiba-tiba nih Pak Menteri besok minta tampil. Nah kita nggak perlu latihan kadang-kadang Bapak Ibu, dia langsung aja Udah siap pakai ya? baju. Karena udah memang ready. latihannya selalu rutin. Latihan rutin Nggak Selasa menjelang Kamis. kompetisi aja Nah, ya? kalau menjelang kompetisi bisa ditambah. Hanya ditambah jamnya, semisal Oke. jam 4 sampai jam 8 Wow. gitu. Itu latihan di mana dulu Panto? Latihannya di belakang, di auditorium kita. Dulu auditorium kita nggak yang kayak gini, nggak pakai karpet ya, pakai lantai. Oh yang lama ya? Terus kalau latihan parade kita keliling gedung. Oh. Keliling gedung 10 kali Berarti formasinya latihan di auditorium. untuk formasi kalau display. Kalau konfigurasi Bapak Muat Ibu gitu ya. ya? 100 orang dengan semua Muat. peralatan itu ya? Muat karena stadion ya paling nanti pas di stadion pas uji coba kita makar-makarin Oke. dilebar-lebarin sesuai dengan ini. Nah kalau untuk latihan fisik teman-teman pasti berkeliling 10 kali Pak Dito. Astaga, dengan Karena- peralatan seberat itu? Ya karena memang kan kita seringnya tampil di peresmian atau di kota-kota besar di Indonesia. Jadi kita pasti keliling kota itu. Nggak ada videonya kah dari sekian Sebenarnya ada banyak? sih. Cuman mungkin zaman dulu kan kita pakai klise ya Mas Dito ya. Iya. Di humas itu dulu. Dulu ini operation room ruangan humas ini. Ini dulu ruangan humas di sini. Sekretariat direksi. Apa sih namanya? Bukan, Biro dulu direksi. Humas. Oh, humas, Biro direksi betul. di lantai 3 sekarang. Oh, beda ya, Tempat terpisah tadi- ya? Ya, ini humas khusus. Oke. Jadi pintu masuk langsung humas di sini. Sayangnya kita nggak bisa menemukan sejarah atau perjalanan kegiatan seni budaya kita di buku satu-satunya nih yang kita punya saat ini, karya Ibu Ina Mutiarani, buku 55 tahun Pelni. Iya. Ini Pak Anto pasti ada di sini Iya. sebenarnya, terlibat ya setidaknya. Tapi memang catatan-catatan sejarah kita belum selengkap itu ya. Ya. Padahal di sini kalau bisa dilihat dari daftar kedatangan kapal sampai direksi dan total kapal yang kita pernah punya ini ada di sini semua. Ya. Tapi kayaknya kita harus punya catatan yang lebih lengkap lagi untuk kegiatan seni dan budaya kita ya. Iya. Kalau Pak Anto sendiri ngelihat seperti apa perkembangan Pelni saat ini, mungkin nanti kita lanjut di segmen ketiga. Siap. Oke, kita akan lanjut lagi di segmen ketiga bersama Pak Mardianto. Insan Pelni, sekarang kita udah masuk di segmen ketiga, obrolan Dek 7 bersama Pak Anto, Vice Presiden Umum, yang di segmen pertama dan segmen kedua kita banyak ngobrolin ngalor ngidul soal aktivitas seni dan budaya perusahaan yang ternyata hits banget di tahun 90-an di saat Menteri Perhubungan Bapak Suara Anas. Azwar Anas ya dan Pak Rusman Anwar, Ya, Direktur Direktur Utama Pelni. Pelni yang sangat mendukung kegiatan marching band. Pak Anto dari 92 sampai 96 itu Marching marching band ya, lagi Ya. hits-hitsnya ya. Terus setelah marching band meredup sedikit, Ya. Pak Anto fokus ke paduan suara. Ya. Oke. Aku bersyukur karena
masih sempat melihat dan terlibat langsung banyak aktivitas perusahaan dari sejak aku masuk 2013 sampai mungkin terakhir marching band tampil mungkin sekitar 2 tahun lalu ya, pada saat 17-an kalau nggak salah. Itu Pak Anto banyak berperan besar untuk nge-push, melatih teman-teman paduan suara. Nah, Pak Anto sendiri melihat atau merasakan perkembangan paduan suara. Kita kan terakhir memang meredup ya, karena balik lagi tergantung dari kebijakan pimpinan gitu. Di awal marching band terbentuk, marching band dulu apa paduan suara dulu? Kayaknya paduan suara, Mas. Paduan suara dulu. Jadi gini, paduan suara itu adalah salah satu alat perusahaan untuk dalam rangka misalnya upacara. Upacara itu macam-macam, upacara bendera dan upacara-upacara internal perusahaan. Semisal peresmian, ulang tahun, acara maaf ya Bapak Ibu pensiun, itu selalu dirayakan, Pak. Dan itu paduan suara selalu hadir di situ. Jadi dulu kalau kita kan sekarang pakai kaset nih atau pakai rekaman. Kalau dulu Marspel nih Indonesia Raya itu live. Upacara tuh paduan suara live. Okay. Makanya mereka ada terus. Nah sampai tahun berapapun juga kan ada ya, kita coba ada terus. Tapi memang nuansa sudah beda. Kalau dulu tuh paduan suara itu beneran alat upacara. Berikutnya adalah ketika kita maaf ya ada acara baru kita show juga gitu. Jadi yang dominan adalah alat upacara. Dan harus ada dia perlengkapan upacara ya. Kalau sekarang kan enak tinggal setel. Kalau dulu nggak ada. Live justru ya. Live, apalagi Marspel nih, itu kan hanya kita yang punya. Rekaman Marspel nih itu tahun 95 kalau nggak salah yang pertama. Yang kalau mungkin Mas Dito masuk tuh masih pakai rekaman suaranya ya. Dulu dan kita akhirnya masuk pakai Marspel nih, pulang pakai lagu Nyiur Hijau kalau nggak salah ya. Rayuan Pulau Kelapa itu pasti disetel tiap pulang gitu. Jadi nah itu paduan suara tuh baru mulai rekaman. Kalau marching band bisa sampai 100 member, paduan suara berapa orang? Paduan suara kurang lebih 50, Mas. 50 ya? 50. Ada yang double kah? Ada yang anggota double. Marching band juga, pasti double. Paduan suara juga. Ada. Wow, kerja keras sekali ya. Ada, ya. Karena memang dulu orangnya cuma itu aja kantor pusat, Mas. Nah kalau paduan suara murni kantor pusat. Kalau marching band masih campur 3, dengan PID, SBN dan rumah sakit. SBN dan rumah sakit. PID dulu belum ada. Oh PID belum ada justru ya? Oke, kira udah ada dari zaman PLI berdiri. Belum ada. Oke. Kecil dulu PID. Perbedaan kalau Pak Anto melihat dari melatih marching band sama paduan suara gitu. Ya pastinya marching band lebih complicated ya. Karena di situ ada orang yang bukan, maaf tanda kutip ya, bukan pemusik. Bayangkan orang yang tidak suka pemusik, tidak bisa main musik, harus kita ajarkan main musik, peralatan yang tanda kutip ya, bukan gitar atau bukan yang mereka temui hari-hari. Ada trompet, ada namanya trombon, adanya bariton. Nah itu mungkin di otak mereka ini alat apa, tapi harus mereka mainkan. Jadi mereka harus berlatih dulu mengenai main musik. Berikutnya baru mereka belajar PBB, baris berbaris. Berbaris marching band ya, beda dengan berbaris kayak paskibra. Terus kemudian belajar konfigurasi. Belajar not balok, belajar sambil menghafalkan lagu yang notabene notasinya beda-beda. Trompet beda, bariton beda, itu beda gitu kan. Kemudian tambah lagi ketika harus show ada konfigurasi yang harus dimainkan. Sambil main musik, sambil menghafal, sambil belajar menghafal tempat bentuknya di mana, tidak boleh tabrakan, ya kan, membentuk konfigurasi kan. Nah itu jujur marching band itu jauh lebih rumit dan complicated. Sementara kalau paduan suara rata-rata memang mereka sudah punya basic hobi menyanyi. Paham notasi. Iya, jadi punya modal suara. Minimal dia nggak pales, dia berani. Oh pantes saya gagal terus masuk paduan suara PLNI ya. Paduan suara itu mungkin lebih mudah ya. Cuman, nah bedanya lagi ketika marching band itu kan ditungguin nih sama pejabat-pejabatnya. Kalau paduan suara tuh kala itu nggak sehebat marching band. Jadi ya maaf. Terus namanya juga dulu paduan suara rata-rata tuh pejabat, Mas. Kalau kalau marching band itu maaf dulu tuh dari janitor, level bawah janitor, security, itu kan kita semua dulu organik. Ya, janitor tuh dulu sampai pejabatnya, tapi pejabatnya dikit.
Kalau Karena paduan latihannya juga sangat menyita waktu sebenarnya ya. Kalau di paduan suara nyari semuanya pejabat. Wow, di level Di level dulu udah manajer. manajer ya. Ya manajer sama kadif kan cuma itu doang. Nah jadi untuk latihan juga mereka maaf nggak bisa tertib. Kalau kita kan kalau dulu marching band jam sekian latihan datang Harus semua. hadir, wajib. Nah, Kalau kalau enggak paduan suara marahin sama Pak dimarahin Dirut ya. langsung. Dan dulu bener kalau ini anak mana nggak ada langsung dimutasi loh bener. Pak Dirutnya lebih galak daripada Bu Dirut sekarang ya. Lebih galak. Oke, Saya berarti akuin tuh, galak Ibu banget. Dirut sekarang baik hati dong Baik hitungannya hati, ya. jauh. Ini laki, parah banget kalau marah ngamuk. Parah Contohnya? pokoknya. Binatang keluar semua. Aha. Terus langsung dipermalukan di depan umum gitu. Contoh Oke. kita dulu nggak pakai baju seragam aja dah, nggak pakai name tag aja. Itu dia teriak dari ujung sini, ujung sana bisa kedengeran. Astaga, saking Terus tegasnya disuruh ya. keluar gitu kan, nggak boleh ke kantor. Tapi kayak- dukungannya ke marching band juga nggak main-main dong. Benar. Karena Makanya- dengar-dengar katanya tim marching band tuh pernah hadiahin ke mana Pak ya? ke Bali, ke Bandung. Pokoknya gini, kalau kita menang nih ada event, kamu mau kemana gitu loh. Nah anak-anak kan biasa langsung, waktu itu kan Bali masih jadi inceran lah gitu loh. Ya Bali, Satu rombongan. satu 100 rombongan. orang. Naik kapal ketika Pelni menang. kah? Kapal Pelni. Naik Dobon kapal Solo, Pelni kala guys. itu Dobon Solo. Untuk Iya. jalan-jalan ya, bukan tanding ini ya. Bukan tanding, Untuk jalan-jalan. beda lagi. yang Berapa tanding. hari dong? Di Perjala- weekend aja apa? Oh enggak, kita hari kantor. Kita Oh, di perjalanan kantor. aja kan ke Bali Apresiasi itu itu ya? 3 hari 2 malam ya. Heeh. Terus di sananya kita 4 hari apa? My God, seminggu lebih. Pokoknya kita maaf sebulan kadang 15 hari itu kita nggak di kosong Jakarta. dong. Kalau kantor isinya 200 orang sementara membernya sekitar 100. 100. Iya benar. Makanya Hari dulu, libur nasional guys. ya benar. Tapi ya kerja jalan aja. Padahal dulu nggak ada Laptop alat-alat ya? nggak ada itu ya. Nggak Tapi ada ya, wifi, nggak ada laptop. karena dulu kan kita nggak ada PSO, jadi semua uang kita. Jadi kita bebas. Ya. Karena saat itu jumlah penumpang bisa sampai 10 juta ya. Penumpangnya penuh banget, sumpah. Itu sumpah banget penuh. 10 Jadi juta kita di ketika saat- kita ikut mereka pun kita ikut bisa merasakan dan nggak harus peak season ya teman-teman. Dulu di bulan apapun kita penuh. Oh, ini adalah era Pelni dapat Jaspro bisa sampai 5 kali setahun, benar? Yes, itu benar Karena banget. kemarin saya ke rumah sakit Pelni ditanya sama dokternya, oh kalau ini susternya pernah merasakan 5 kali Nah itu Jaspro suster-suster yang Pelni. sekarang tua pasti anak marching band. Wow. Contohnya suster Ucu ya, Heeh. yang di VIP itu anak marching band yang pegang trombon kalau nggak salah. Oke, Iya. jadi masa kemasan Pelni juga masa kemasan marching band ya. Marching band, iya. Luar benar. biasa. Oke, Pak Anto, itu mungkin kilas balik yang membahagiakan ya untuk melihat masa-masa aktif pegawai. Ya. Karena saat ini mungkin dengan banyaknya tuntutan dari manajemen, dari pemerintah untuk mencapai target, aktivitas seperti itu mungkin lebih sedikit ya. Meskipun paduan suara sesekali tetap bisa kita bangkitkan ya kalau misalnya ada permintaan dari manajemen. Oke, kita sekarang masuk ke babak hari ini karena hari ini gedung sedang mendapatkan make up lah. Tepatnya seperti apa tuh Pak Anto? Ya, kita cerita berarti posisi saya di umum ya sekarang. Saya jadi Betul. VP umum tahun 2023. Nah di situ saya dapat challenge dari manajemen untuk memperbaiki berbagai, terutama gedung kantor pusat Bapak Ibu. Jadi, nah di antaranya adalah tampilan muka, namanya fasad ya, tampilan muka. Gedung kita ini didirikan, diresmikan tahun 90, 89 dibuat, 90 diresmikan, hampir 30 tahun juga. Wajahnya Gedung nggak ini berubah ya? Wajahnya tidak pernah berubah. Nah dengan manajemen yang baru ini, wajah kita di make up dengan tampilan fasad yang berwarna sesuai dengan logo kita yang baru. Jadi kita nuansa putih biru akan lebih kental di sini. Ini yang kita lakukan juga setiap ruangan-ruangan kita perlahan kita perbaiki setiap tahunnya Bapak Ibu dengan desain yang kekinian lah. Jadi kantor yang dulu seperti ruang kelas atau ruang sekolah itu sudah kita hapus menjadi ruang yang open space, yang ruangan kantor yang memang tanda kutip teman-teman gen milenial maupun Gen Z itu bisa masuk ke situ. Kita sesuaikan untuk Tematik menambah, lah ya. ya menambah motivasi kerja juga. Karena buat teman-teman yang baru bergabung di Pelni sebelum 2020, lobby itu ada tangganya ada guys. tangga, Ada warnanya tangga gelap. ke lantai 2 ya. Ya, material gedung kita material gedung nomor 1 semua, baik dari lantai ACP yang sekarang warna coklat itu, kaca semua itu barang nomor 1 semua. Saking kita dulu memang kita
kaya sangat raya mampu. ya. Iya, benar. Heeh. Dan saat ini kita fasad sedang berprogres ya Pak Sedang Anto ya. berprogres, insya Allah nanti di Desember kita bisa resmikan. Bisa dilihat di lobby Bisa lihat untuk lobby. desain gedung yang baru nanti. Ya. Ada pertimbangan dulu kenapa di fasad dan tidak dibangun gedung baru gitu atau Pelni Tower gitu Pak Anto? Pengennya gitu, tapi insya Allah nanti di lahan belakang. Bapak Ibu. Kita udah ada desain masterpiece-nya kok, lahan ini ketika nanti belakang, jadi di belakang nanti lahan belakang akan menjadi tower, di depan ini akan menjadi pusat perbelanjaan dan transit MRT maupun ini. Biar kita inline jadi tempat istirahatnya orang di sini. Wow. Itu master plan-nya seperti itu Iya. ya. Di belakang itu ada 2 tower bahkan 15 dan 20 lantai. My God. Iya. Udah ada tuh rancang Sudah bangunnya. ada, Oh, udah desainnya ada udah ya. ada, Belum dirilis ya. Belum dirilis. Jadi Pak Antoni sebenarnya menyaksikan banyak perubahan Pelni ya dari tahun 92 sampai Dan sekarang. saya ya. berbahagia bisa yang ikut terlibat ngerubah muka Wajah maupun ini kan? wajah interior dari kantor ini. Karena Oke. jujur 30 tahun saya masuk, saya tahu banget gedung ini berubah. Sudut-sudutnya ya. Sudut-sudutnya ya. Yang sekarang kan berubah, lobby udah berubah. Iya. Terus lantai 2 udah berubah. Lantai 3 udah agak berubah lah ya. Ya. Meskipun secara layout lorong masih tetap. Yang paling Ya. berubah kan lantai 9 ya. 9, Lantai 9 6, udah berbeda. 9, 6 6. masjid. Masjid udah berubah banget Ya. sekarang kan. Terus sekarang ruangan saat ini kita melakukan podcast juga yang tadinya ruangan humas yang sekarang udah di 3, sekarang udah jadi operation room. Operation room, Ini juga permintaan dari direktur utama yang sekarang ya Bu Anda dari ya. manajemen sekarang. Dan ternyata operation room ini menjadi wajah kebanggaan setiap kita menerima jabat tamu ya. Ya, benar. Siapa aja kemarin Pak Anto yang sudah datang di sini? Wow, dari menteri semua ada, wamen ada, bahkan kemarin terakhir ada wapres juga. Menteri Perhubungan berapa Kali. pejabat berapa kali ganti ya, udah kesini semua. Jadi memang ini sesuai dengan wacana Bu Dirut kala itu bahwa kita harus punya operation room yang mumpuni selain untuk kepentingan internal kita melihat tata kelola kapal, juga untuk yang seperti itu kita bisa tunjukkan kepada beberapa stakeholder bahwa kita punya satu operation room yang memang kita dedikasikan untuk diantaranya untuk melihat ini loh Pelni yang sekarang gitu loh, Bapak Ibu. Dan ternyata ini sangat hits ya. Ya. Karena kita yang tadinya kesulitan sebenarnya menerima tamu, taruh di mana nih. Ya. Begitu udah ada operation room, kita bisa memperkenalkan perusahaan kita sekaligus ya Pak Anto ya. Dan kita nggak kalah dengan perusahaan-perusahaan lain operation roomnya. Jadi saya cukup berbangga juga bisa ikut mendesain ya, ikut membangun lah gitu. Itu aja sih. Gimana Pak Anto untuk pesan-pesannya ke teman-teman mungkin yang Pak Anto itu kan terlibat selalu, terutama pada saat Pak Anto aktif di SDM ya. Pasti setiap diklat tuh ada Pak Anto. Ya. Dan istilah jargon-jargon tusuk besi panas tuh udah melekat di kita-kita yang pernah dipimpin sama Pak Anto, anak-anak baru tuh. Kalau lalai sedikit pasti udah gua sodok besi panas lo ya. Itu udah ada jargon yang sangat melekat sama Pak Anto. Pak Anto mungkin ada pesan-pesan ke teman-teman Pelni yang sekarang mungkin melihat Pelni udah bagian dari BUMN yang membanggakan gitu ya. Tapi Pak Anto yang pernah melihat Pelni di masa jayanya, masa turunnya, dan sekarang kita udah mulai naik lagi untuk memperbaiki diri. Ya. Kalau menurut saya perkembangan Pelni ini udah, buat saya juga, saya nggak nyangka bahwa di akhir saya bekerja itu semua mengarah ke lebih baik dalam arti fisik ya. Saya lihat kantor kita seperti ini, dan itu yang dari zaman dulu, kita aja dulu udah bangga banget sama kantor kita yang zaman dulu ya. Nah, harapan saya adalah ketika manajemen sudah memberikan fasilitas yang kekinian, yang sudah desainnya sudah benar luar biasa, ini harapannya adalah teman-teman pekerja Pelni itu bisa lebih, tanda kutip ya Bapak Ibu, ayo dong, udah dikasih yang bagus, lebih bagus lagi. Nah, degradasi usia, gen maupun itu adalah generasi tadi memang sangat kuat Bapak Ibu. Nah, harapannya adalah banggalah dengan perusahaan kita. Ya. Karena apa, kalau bukan kita siapa lagi? Itu kata-katanya seperti biasa tapi mumpuni banget tuh. Karena dulu kenapa kita lewat aktivitas seni dan budaya tadi kita menunjukkan ke perusahaan lain bahwa Pelni ini hebat loh. Kalau lomba pasti juara,
ya, kita ada loh taringnya. Itu sebenarnya salah satu bagian memperkenalkan Pelni kepada perusahaan lain bahwa Pelni ini ada dan orang-orangnya kualitas SDM-nya bagus-bagus loh. Nah, sekarang ini mungkin lebih mundur untuk tatanan seni dan budaya dan olahraganya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya yakin teman-teman Pelni yang sekarang, anak muda-muda sekarang banyak yang punya talent dan punya bakat. Nah, harapannya adalah ketika nanti ada lomba-lomba, ada kumpul-kumpul antar BUMN atau Departemen Perhubungan, itu teman-teman Pelni bisa menunjukkan kejayaannya. Karena apa? Kalau sekali lagi dengan itu branding kita akan tambah Bapak Ibu. Sekali lagi karyawan muda di mana aja sekarang pilihannya rekrutmennya dengan lewat satu cara, bahkan satu pintu sekarang ya, lewat misalnya BUMN. Itu pasti harapannya semua kita punya kemampuan itu sama. Tinggal mengelolanya seperti apa. Nah, harapannya adalah sekali lagi teman-teman, yuk kita bawa Pelni ini lebih maju lagi. Manajemen sudah memberikan fasilitas, tinggal kitanya mengeksplor diri agar nanti ada setiap kegiatan BUMN. Misalnya sekarang ada duta Pelni, atau ada duta BUMN, ada duta perhubungan, ada lomba-lomba yang tanda kutip ya, kayak kemarin terakhir lomba puisi Danantara, lomba paduan suara BUMN segala macam, kita bisa ikut dan kita bisa tampil seperti BUMN-BUMN lain, itu aja. Karena sekarang jauh lebih mudah mencari bibit-bibit karena teman-teman muda banyak sekali. Kalau zaman kala itu marching band, maaf, yang muda-muda jarang. Makanya kita explore dari perawat rumah sakit yang muda-muda. Yeah. Nah, karena karyawan Pelni udah tua-tua kala itu. Nah, jadi kalau sekarang kita sumber daya nggak kalah. Tinggal kita explore yuk. Dan teman-teman sekarang udah ada studio musik, ada studio band yang punya aktivitas. Alhamdulillah sekarang sudah bermunculan band-band. Ya, penyanyi-penyanyi udah ada, pemain musik sudah ada. Nah, tinggal nanti dihidupkan lagi teman-teman paduan suara. Sekali lagi biar nanti kalau ada lomba-lomba kita nggak langsung gagap. Nggak pakai latihan bingung, yang wah berjam-jam atau berhari-hari. Karena latihan rutin itu ada gunanya buat ketika nanti kita show kapan saja kita sudah punya modal. Itu aja sih Pak Dito. Karena marching band dan paduan suara maupun atlet-atlet ternyata bisa menjadi brand ambassador perusahaan ya. Benar. Yang bisa mengangkat dan sampai detik ini wajah perusahaan. Kita lihat Pak Dito selalu ada lomba-lomba. Terakhir kemana ulang tahun perhubungan ya Bapak Ibu, ada lomba. Bayangkan kita belum pernah dapat nomor. Tahun lalu kita cuma juara 1 bulu tangkis. Dari beberapa mata lomba hanya bulu tangkis. Nah, kebayang kalau kayak saat kita jaya ada beberapa mata lomba kita menang, nama Pelni dipanggil itu, kayaknya hebat banget. Kebanggaan direksi juga ya. Kebanggaan direksi juga, kebanggaan kita juga. Oke, siap Pak Anto. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast obrolan Dek 7 Kesekretariatan Perusahaan. Tadi kita udah ngobrol banyak apa saja yang bisa kita pelajarin selama 30 tahun Pak Anto bergabung sebagai keluarga besar PT Pelni. Ada marching band Pelni, ada paduan suara, dan sekarang perubahan-perubahan yang luar biasa di perusahaan. Semuanya untuk kepentingan perusahaan dan kita sebagai insan Pelni. Teman-teman, kita akan ketemu lagi di obrolan Dek 7 berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Anto.